Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi sadah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzina hudatul ummah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Kepada para pembaca yang budiman, para penyimak, para thalib atau para murid mahasiswa dimanapun kita berada, marilah kita belajar bersama-sama membahas tentang salah satu mata kuliah yang ada di Universitas Ma'arif Lampung yang diampu oleh Bapak dosen kita, Bapak Muhammad Nur Amin LC MAG, di mana judulnya adalah tentang am, khos, mustarok, amar dan nahi. Sebelum kita masuk ke materi, apabila nanti ketika saya menjelaskan ada beberapa kalimat yang memang kurang difahami atau kurang jelas, bisa seluruh kritik dan saran kami akan terima dengan lapang dada. Marilah kita masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang am. Yang pertama adalah bagaimana penjelasan mengenai am dan berikan contoh ayatnya, di mana am sendiri pengertiannya adalah wa ammal amu fa huwa ma amma syai'aini fasaidan min ghairi hasrin min qawlihi amamtu zaidan bil ata'i wa amamtu jami'an nas bil ata'i syamiltuhum bihi fa fil ami syumul. Di mana am adalah lafadz yang meratai dua sesuatu atau lebih dengan tanpa batasan. Nah, am sendiri terambil dari ucapan seorang amamtu zaidan amron. Amamtu zaidan amron dan wa amamtu jami'an nas. Aku ratakan si Zaid, seperti itu. Kemudian wa al-fadha arba'atu wa al-fadhahu arba'atun al-ismul wahidu al-mu'arrafu bil lami wa ismul jam'il mu'arrafu bil lam wal ismul mubhimmah kaman fi ma ya'kul wa ma fi ma la ya'kul wa ayyi fil jam'i wa ayna fil makan wa mata fil zaman wa ma fil istifham wal jazaa wa khairu wala fi nakirat wal umum min sifatin nataq wala tajuzu da'awal umum fi ghairihi min al fi'li wa ma yajri majruh. Jadi di mana lafaz-lafaz am itu diuntukkan dengan ada maksud tertentu ya. Yang pertama itu adalah isim mufrad yang dima'rifatkan. Ini ada yang kurang ya di sini. Al-ismul wahid al-mu'arrafu bil alif lam. Harusnya alif lam di sini ya. Yang pertama ada isim mufrad yang dima'rifatkan dengan alif lam. Ini saya ambil contohnya di surat Al-Anbiya ayat 30. Yang pertama, awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Di mana di sini wa ja'alna minal ma'i kulla syai', dan kami jadikan dari air setiap perkara yang hidup.
apakah kamu tidak beriman? Jadi di sini dari lafadz al-ma'u itu sendiri, dari lafadz al-ma'u itu mufradnya kan ma'un. Nah, ketika kemasukan alif lam nakirah maka tanwinnya hilang itu menjadi al-ma'un. Al-ma'u. Tapi kenapa ini dibaca jar? Karena kemasukan huruf jar yang berupa minal ma'i, karena diidhofahkan menjadi majrur atau jar. Kemudian yang kedua ada isim jamak. Isim jamak yang dimakrifatkan pula dengan alif lam. Seperti halnya lafadz kami tidak tuliskan ya, karena di sini terbatas tepatnya. Kami tuliskan faqtulul musyrikin. Maka kami bunuh. Maka bunuhlah, bukan kami bunuh ya. Faqtulu, maka bunuhlah mereka semua, yaitu orang-orang musyrik. Itu menggunakan lafadz musyrikin, yaitu kemasukan kemasukan ya mati dan nun di belakang lafadznya musyrikin, orang-orang musyrik. Kemudian yang ketiga itu ada isim mubham. Isim mubham di sini, dimana isim mubham itu banyak, ada yang man, ada yang ma, ada yang ayun, ada aina, ada mata, dan ada ma, dan ada yang lain sebagainya, ada jaza. Nah, untuk man itu sendiri, lafadz man ya, bukan min, itu untuk yang berakal. Contohnya ketika ada lafadz man dakhala darin fahuwa amin. Siapa yang masuk rumahku maka dia akan aman. Jadi lafadz man ya untuk siapa itu menggunakan isim mubham. Ada yang kedua ada ma untuk, jadi ketika man itu kalimat tanya tapi untuk orang, tapi kalau ma mim dengan alif itu untuk kalimat bertanya yang tidak berakal. Terus ada lafadz ayun, terus ada lafadz aina. Aina itu kalimat di mana, penanya ya. Terus mata, kapan. Terus ada ma untuk istifham, terus ada ma untuk jaza, dan ada ma yang lain seperti khobar berdasarkan tulisan pertamanya itu jaza. Kemudian yang keempat itu ada la fi nakirah. La pada isim nakirah. Contohnya la rajulun fid dari, tidak ada seorang laki-laki di dalam rumah. Itu untuk pembahasan am, untuk kalimat-kalimat yang am. Kemudian masuk yang kedua, yaitu kalimat khos, mengenai tentang khos. Ketika tadi sudah kita membicarakan am, kita sekarang membahas khos. Khos itu apa? Wal khossu yuqabilul am, wat takhsisu tamyizu ba'dil jumlati, wa huwa yang qasimu ila muttasilin wa munfasilin. Jadi khos itu kebalikan dari am. Khos itu kebalikan dari am. Wa takhsisu tamyiz, wa takhsisu tamyizu ba'dil jumlah. Ini menjadi mubtada ya, makanya dibaca wa takhsisu. Tamyiznya menjadi khobar. Terus wa takhsisu tamyizu ba'dil jumlah. Takhsis adalah pengkhususan dari sebagian jumlah. Terus wa huwa yang qasimu. Takhsis sendiri itu terbagi menjadi muttasil dan munfasil. Jadi terbagi menjadi dua ya. Jadi ketika tadi
am itu merupakan pembahasan yang awal. Kita langsung lanjut untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu khas atau yang lebih khusus. Kemudian untuk masuk, kita langsung masuk contohnya saja. Untuk yang khas itu ada dua ya tadi. Ada khas yang mutasil, ada takhsis yang munfasil. Maksudnya munfasil itu antara ayat itu terpisah dengan ayat yang lain. Jadi kadang ada beberapa ayat di surat Al-Baqarah namun menyambungnya di surat Al-Maidah, atau sebaliknya, atau bisa di juz yang lain. Nah, ketika mutasil dalam artian gandeng itu dalam satu ayat atau dalam satu surat tersebut itu masih ada kaitannya. Nah, kami ambil di surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adama fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurun. Dan janganlah kamu mendekati mereka sampai mereka suci. Ini membahas tentang orang-orang yang sedang haid ya, larangan Allah Subhanahu wa taala ketika mendekati seorang haid, yaitu tidak boleh untuk dijima sampai dia benar-benar suci. Itu untuk khas ya. Kemudian untuk selanjutnya ada yang ketiga, yaitu penjelasan mengenai mustarok. Nah, mustarok itu sendiri apa? Mustarok itu merupakan isim maf'ul. Isim maf'ul, kata ini berasal dari kata syarika yusyariku, yang berarti setiap pihak mempunyai bagian darinya, sehingga setiap pihak adalah pasangan bagi yang lain. Menurut Imam As-Suyuti, satu kata terkadang memiliki 20 makna, atau hal seperti ini hanya dimiliki bahasa Arab. Jadi kadang di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang mustarok. Ayat yang mustarok satu lafadz namun memiliki banyak makna, atau sebaliknya maknanya satu tapi lafadznya ada beberapa macam. Sedangkan secara terminologis, mustarok adalah lafadz yang punya makna rangkap, dua arti atau lebih yang berbeda-beda. Ini secara terminologi ya. Nah, untuk yang contoh mustarok kami ambil dari surat Ar-Rum ayat 55 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim wa yauma taqumus saatu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghairu sa'ah kadzalika kanu yufakun. Jadi di sini di kalimat ini, di kalimat as-sa'ah yang pertama dan as-sa'ah yang kedua itu ada dua perbedaan. Walaupun satu lafadz tapi ada yang mengatakan bahwa makna yang pertama itu ketika perang, dan makna yang kedua ketika orang-orang sudah berpulang dari peperangan. Jadi ada lafadz yang sama-sama sa'ah namun maknanya berbeda. Seperti itu. Itu untuk mustarok lafdi. Dan untuk mustarok makna, di sini kami contohkan merupakan makna atau kata frasa yang tulisan serta pengucapannya berbeda akan tetapi maknanya sama, dan sedangkan dalam bahasa Indonesia sama halnya dan polisemi. Jadi mustarok makna itu kata atau frasanya tulisannya berbeda namun maksudnya sama. Contohnya itu ada wanita dan perempuan, ada mar'ah dan nisa. Mar'ah ya perempuan, nisa juga perempuan, namun ada konotasi yang berbeda di situ antara mar'ah dan
dan nisa. Di dalam Al-Quran banyak sekali lafaz-lafaz nisa dan mar'ah. Nah, itu untuk penjelasan dari mustarok. Kita masuk ke pembahasan yang amar. Nah, amar itu sendiri apa? Wal amru istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Amar adalah tuntutan perbuatan dengan ucapan kepada orang yang derajatnya lebih rendah, di mana hukum tersebut itu menjadi wajib. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya amar itu perintah dari atasan kepada yang lebih rendah. Allah kepada hambanya itu amar. Terus ketika bawaan kepada atasan itu bukan amar, tapi doa. Seperti itu. Itu untuk beberapa kaitan mengenai amar. Nah, amar sendiri mempunyai beberapa tujuan ya. Yang pertama ada ibahah, membolehkan. Terus ada yang tahdid, amar itu maknanya mengancam. Ada yang amar itu tasfiyah, menyamakan. Ada yang takwin, menjadikan. Jadi ada yang amar tapi menjadikan maknanya. Nah, ini untuk yang pertama, wasighatihi if'al, seperti lafadz if'al. Di sini amarnya adalah menggunakan lafadz. Biasanya if'al itu atau amar itu diawali dengan hamzah kotok ya. Bukan hamzah kotok, hamzah wasol, di mana hamzah wasol tersebut dijarkan. If'al, kerjakanlah, ikra, bacalah dan lain sebagainya, itu untuk beberapa contoh. Nah, kemudian kami bawakan contoh di surat Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Aqimis sholah, di mana aqim ini merupakan fi'il amr. Nah, kenapa dibaca mi? Karena diidhofahkan kepada lafaz as-sholata, menjadi aqimis sholat, tidak aqim as-sholata. Seperti itu. Itu untuk penjelasan amr ya. Penjelasan amr adalah perintah dari atasan pada bawahan. Nah, ini untuk penjelasan yang terakhir, yaitu nahi. Wan nahyu istida'ut wan nahyu istida'ut tarki bil qawli miman huwa dunahu ala sabil wujub. Jadi nahi itu apa? Tuntunan atau tuntutan meninggalkan satu perbuatan dengan menggunakan ucapan terhadap orang yang lebih rendah derajatnya. Jadi kalau tadi sama-sama seperti amar. Kalau amar itu perintah, kalau ini larangan dari atasan pada bawahan yang lebih rendah derajatnya. Itu untuk nahi. Terus wa yudillu ala fasadil manhi anhu wa turadu sighatil amri wal muradu bihi ibahah wa tahdid aw taswiyah aw takwin. Jadi ini tujuan tadi ya. Tujuan dari amar.
Jadi karena amar dan nahi itu saling berkaitan ya. Terus kemudian di sini saya ambilkan di contoh surat Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, perkara yang menjijikkan itu merupakan beberapa perbuatan setan, dimana kalau perbuatan setan kita sebagai umat muslim dilarang untuk melakukan apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika perkara-perkara yang dilarang itu dilakukan itu menyerupai perbuatan-perbuatan setan. Dan semoga kita semua bisa dilindungi dan bisa dikategorikan sebagai umat muslim yang taat. Amin Allahumma amin. Dan sekian, terima kasih atas presentasi yang bisa kami sampaikan. Tentunya banyak sekali kekurangan, banyak sekali kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala saran dan kritik kami akan terima dengan lapang dada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.